Proses bersama Mathmaniacs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita akan mempelajari materi peminatan semester 2 yaitu mengenai vektor. Sebelumnya kita buka kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelumnya apakah Ananda sudah pernah mendengar kata-kata vektor? Udah atau belum? Oke. Lantas vektor itu apa? Nah, vektor itu misalkan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak penggunaan vektor sebetulnya. Salah satu di antaranya itu adalah pada saat terjun payung. Nah, gimana cara penerjun payung ini menentukan letak atau lokasi tempat ia mendarat? Nah, ini biasanya mereka menggunakan instingnya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, dalam ilmu fisika ini ada yang kita bisa mempelajarinya, yaitu bahwa ia bisa tepat mendarat pada lokasi yang telah ditentukan itu berdasarkan perhitungan terhadap vektor dari gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin, di mana sehingga pada saat penerjun payung ini turun dari pesawat atau terjun dari pesawat, nah maka tempat ia mendarat itu tidak akan tepat di bawah pesawat tersebut, tetapi akan melenceng jauh. Ini dikarenakan vektor dari gaya-gaya tersebut, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Nah, jadi inilah salah satu penggunaan dari vektor itu sendiri. Jadi vektor itu udah tahu. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertian vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Nah, jadi dalam ilmu fisika itu ada dua besaran. Yang pertama itu adalah besaran skalar, yang kedua besaran vektor. Perbedaannya, besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja. Misalkan luas, volume. Nah, itu kan dia memiliki nilai, tetapi dia tidak memiliki arah, seperti itu. Kemudian untuk skalar dia memiliki nilai dan arah. Berarti ada dua yang dipunyai. Misalnya kecepatan mobil itu adalah 60 km per jam ke arah barat gitu. Atau gaya tersebut bekerja sebesar 20 Newton ke arah timur. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ciri-ciri dari vektor itu sendiri, ciri-cirinya itu adalah digambarkan dengan anak panah, di mana besar vektor itu sama dengan panjang dari anak panah ini, dan arah vektor itu sama dengan arah anak panah. Misalkan nih, di sini ada panah AB, berarti ini bisa kita sebut dengan vektor AB, karena dia bermula dari A dan berakhirnya di B, di mana A ini disebut dengan titik pangkal vektor dan B ini adalah titik ujung dari vektor itu sendiri. Nah, bisa dituliskan dengan AB dilengkapi dengan panah atasnya, atau misalkan ini namanya nanti vektor U, boleh U panah di atas atau U panah di bawah, atau bisa juga ditulis jadi U di bold atau ditebalkan, sama aja. Nah, ingat di sini AB itu berawal dari A berujung di B. Nah, itu dia tidak akan pernah sama dengan vektor BA. Karena kalau dia BA arahnya jadi beda kan. Kalau AB dia arahnya ke atas. Kalau AB dia arahnya ke atas. Berarti kalau BA arahnya kemana dong? Iya, arahnya ke bawah. Nah, berarti nanti kan jadinya beda gitu. Ini baru B. Nah, arahnya ke bawah. Oke. Baru kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah vektor di ruang dimensi 2. Vektor di ruang dimensi 2 itu merupakan pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal sesuai dengan aturan dalam koordinat kartesius, di mana kita tahu sumbu X itu ke kanan itu positif, ke kiri negatif nilainya. Dan sumbu Y itu ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi positif negatif itu menentukan arahnya ya, arah dari vektor itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat vektor AB. Nah,
Kira-kira dari titik A ke B itu pergerakannya gimana? Berarti A ke B berarti bergeraknya ke arah kanan, ya kan? Sejauh berapa? A, B sebanyak 2 satuan. Terus ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti ini bisa kita tuliskan dengan vektor AB sama dengan 2, 4, sama-sama positif karena ke kanan dan ke atas, seperti itu. Nah, sekarang kita punya satu buah vektor yang baru lagi. Misalkan kita namailah ini dengan vektor CD, bermula di C, berakhir di D. Nah, sebagaimana AB tadi, itu dari titik A ke kanan 2, ke atas 4 gitu sampai ke B. Berarti kalau C ini jadinya gimana? Berarti ke kiri 1, 2, 3, ke kirinya 4, ke atasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke kiri 4 otomatis karena ke kiri min ya. Oke, CD berarti min 4, ke atasnya 5. Berarti vektornya adalah min 4,5, seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Vektor di ruang dimensi 3. Perbedaannya, kalau tadi di ruang dimensi 2 berarti cuma ada sumbu X, Y. Kalau dimensi 3 berarti ada X, Y, Z. Ada ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri, dan ke atas, bawah. Nah, vektor di ruang dimensi 3 ini dinyatakan dalam X, Y, dan Z. Caranya sama aja. Misalkan di sini kita punya garisnya DF. Nah, perhatikan. DF itu, D ini kan dia di belakang nih. D ini dia letaknya di belakang, F ini di depan. Bayangkan ini ada balok, D itu dia di belakang, F itu bagian depan. Nah, berarti D ini dia akan maju ke depan biar sampai ke F. Ini kan vektornya nih, ya kan? Nah, berarti dia harus maju dulu. Oke, kita bersihkan. Oke, dia harus maju dulu sejauh 9 dan bergerak ke kanan itu sebanyak 10 satuan dan ke atas itu sebanyak 6 satuan, barulah dia sampai ke titik F ini, dari D ke F. Nah, berarti atau bisa dibuat dari D itu ke depannya 9 satuan, ke kanannya 10 satuan, ke atasnya 6 satuan, baru sampai di titik F. Nah, berarti DF itu vektornya berapa kira-kira? Vektor dari DF berarti X-nya 9 ya, 9, Y-nya 10, Z-nya 6. Nah, berarti X itu sekarang depan belakang, yaitu ini Y kanan kiri, Z-nya atas bawah gitu kalau dalam ruang dimensi 3. Nah, sekarang kita ambil contoh satu lagi ya. Oke, bentar. Kita hapus dulu biar enggak. Oke. Nah, kita lanjut. Misalnya sekarang ada contoh BG nih. Dari B ke G. Nah, untuk dari B ke G, kita lihat, oh, dia ke depan. Ke depan apa ke belakang? Ayo. BG ke depan atau ke belakang? Iya, dia arahnya ke belakang. Ke belakang sebanyak 9 satuan. Ke samping kiri kanan nggak ada ya. Dan ke atas sebanyak 6 satuan. Otomatis di sini vektor BG-nya kita buat min 9, 0, 6. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira sampai di sini
bisa difahami. Lanjut untuk vektor posisi. Vektor posisi itu apa? Vektor posisi itu adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, misalkan vektor posisi titik P berpangkal di O atau titik pusat koordinat. Nah, maka ditulisnya dengan vektor OP atau P saja. Terus layap anak panah di atas. Nah, secara umum untuk titik P, X, Y, maka vektor posisinya itu bakalan sama dengan OP X, Y juga, tapi atas bawah. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini, perhatikan yang di kiri, perhatikan yang di sini ya. Nah, OP, tadi P itu adalah titiknya 2,4 ya. OP-nya 2,4. Nah, berarti di sini vektor OP-nya itu sama dengan 2,4. Langsung 2,4. Berarti di sini vektor OP kita tulis 2,4. Nah, selanjutnya kalau untuk OQ berarti Q-nya itu min 5,5. Otomatis langsung. Berarti min 5, kita hapus dulu biar nampak. Min 5,5 nih. Oke, OQ-nya min 5,5. Lanjut OR berapa? Nah, OR-nya min 5, min 3. OS-nya 3, min 2. Silakan dilengkapi ya di catatannya. Yang terakhir itu adalah mengenai kesamaan vektor. Nah, di sini ada 3 buah vektor U, V, dan W. Vektor U, perhatikan. Berarti titik awalnya itu yang mana untuk vektor U? Yang di sini ya. Ini titik awal nih. Berarti dia bergerak sebanyak berapa satuan gitu. 1, 2, 3. Ke kiri berarti min 3. Ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti U-nya itu adalah min 3,4. U, vektor U min 3, susah. Min 3,4. Nah, sama vektor V. Kita lihat 1, 2, 3. Ke atasnya 1, 2, 3, 4. Sama ya. Min 3. Min 3,4 juga. Untuk V, perhatikan 1, 2, 3. Ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, tapi untuk W, nah dia cuman 3,4 aja. Otomatis di sini yang sama itu hanya U dan V, karena kalau untuk suatu vektor dikatakan sama apabila semua nilainya itu sama. Misalkan untuk dimensi 2 itu X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Nah, misalnya kita lihat tadi yang U sama V. U itu dia tadi berapa? U
min 3,4, V-nya sama min 3,4. Nah berarti ini sama nih, X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, seperti itu. Kalau untuk W beda karena X1 tidak sama dengan nanti X2. Oke. Kalau untuk dimensi 3 sama, berarti X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2 ditambah dengan Z1 sama dengan Z2, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui koordinat titik P 4,-2 dan Q 1,3, tentukan vektor PQ itu berapa. Ada dua cara, yang pertama dengan cara geometri. Nah, berarti kita buat dulu koordinat titiknya, baru kita buat vektornya. Itu ada awalnya itu kan P 4,-2. Nah berarti P itu yang di bawah, ini P, ini Q 4,-2 dan Q nya 1,3. Cara menentukannya itu adalah kita hubungkan garisnya, ini udah terbentuk garisnya, berarti kita hitung ke kiri ada berapa pergerakannya. Ini kan ke kiri sama ke atas nih, berarti hitung ke kiri ada berapa gitu, 1, 2, 3. Oke, ke kanan nanti ada 1, ke atas 2, 3, 4, 5. Nah berarti ini kan, ini ada 3 ke kiri, 5 ke atas, berarti PQ nya tuh nanti jadinya PQ, vektor PQ sama dengan berapa? Ya benar, min 3,5. Sekarang kita lanjut. Nah ini dari titik P ke kiri 3 satuan berarti min 3, ke kanan 5 satuan berarti 5, jadi nilainya nanti min 3,5. Tahu cara analitik aljabar. Nah berarti kita lihat koordinat titik P itu 4,-2, XP nya 4, YP nya min 2. Koordinat titik Q nya 1,3, XQ nya 1, YQ nya 3. Vektor PQ itu nanti kan sama dengan XY. X Q kurang XP, kalau PQ berarti koordinat titik Q kurang P gitu, YQ kurang YP. Oke, nah berarti jadinya kita cari 1 kurang 4 min 3, 3 kurang min 2 berarti 3 tambah 2 jadinya 5, berarti nilainya itu PQ nya itu sama dengan 3,5 ini. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah diketahui koordinat titik K 4,-2, dan L nya min 1, 5, 5. Tentukan vektor KL. Nah sama ya caranya, berarti kita lihat koordinat titik K nya berarti XK nya 4, YK nya min 2, ZK nya 2. Koordinat titik L, XL nya min 1, YL nya itu 5, ZL nya itu 5. Nah berarti vektor KL, kalau untuk mencari vektor KL otomatis, nah berarti kita buat XL kurang XK, YL kurang YK, ZL kurang ZK, ZL kurang ZK. Nilainya berapa kira-kira? XL kurang XK 1 kurang 4 min 3,
YL kurang YK 3 kurang min 2 berarti jadinya 3 plus 2 ya. 3 kurang min 2, min kali min positif berarti 3 plus 2 jadinya 5. ZL kurang ZK 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah ini dia vektor dari KL itu sendiri, min 3, 5, 3. Oke, sampai di sini bisa difahami. Silahkan nanti jika ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, kita lanjutin. Silahkan nanti dikerjakan uji kompetensi 1. Ini ada screenshot dari soal-soalnya. Silahkan dikerjakan. Insya Allah Umi yakin Anda pasti bisa. Dari nomor 1 sampai nomor 10 dulu aja itu silakan dicoba. Nanti kita diskusikan langsung sama-sama di grup. Oke nak, semangat terus. Silakan dicoba dulu, difahami. Umi berikan waktu 30 menit dari awal tadi. Silakan dicoba. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di grup. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, semangat selalu ya, insya Allah kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berproses bersama Mathmaniacs. Salam cinta matematika. Semangat!